Pada hari ini kita akan membahas tentang topik yang cukup populer, yaitu tentang Microsoft bicara tentang switchboards. Beberapa hal yang terkait dengan switchboards itu yang perlu kita lihat atau kita perlu kaji adalah berhubungan dengan bagaimana kita menyusun sebuah menu yang bisa dikatakan user friendly ya. Jadi switchboards itu sendiri adalah sistem perancangan menu otomatis ya, yang disediakan akses untuk mempermudah user mengakses semua tabel, query, form, dan report yang telah kita buat sebelumnya dalam tampilan yang lebih user friendly. Tentunya ini akan sangat bermanfaat ya kalau kita bisa melakukannya. Terus kita juga bisa cermati fungsi switchboard ini, beberapa di antaranya adalah memudahkan bagi user untuk memilih tombol perintah. Jadi kalau kita desain sedemikian rupa dengan lewat button yang ada di switchboards itu, kita bisa memudahkan untuk memilih form mana yang mau kita buka, terus query mana yang mau kita buka, dan juga report mana yang mau kita buka. Selain itu, memudahkan untuk meloncat antar menu. Jadi fungsi navigasi di dalam switchboards itu menjadi penting ya. Karena apa? Karena kalau kita ingin berpindah dari menu satu ke menu yang lain, itu bisa dimungkinkan dengan menggunakan switchboard ini. Ini sangat bagus untuk kita melompat dari menu satu ke menu yang lainnya. Tadi sudah saya sampaikan, memudahkan navigasi menu dan melindungi database dari user iseng untuk yang melakukan perubahan database. Jadi dengan tampilan switchboards tanpa melihat tampilan dari tabel ya, real tabel dan juga real query, kita bisa melindungi akses orang yang tidak diharapkan atas tabel, query maupun report, bahkan mungkin mengeditnya. Nah ini dimungkinkan dengan adanya switchboards. Juga membuat tampilan database menjadi seperti sebuah aplikasi profesional. Jadi tidak seperti tampilan akses yang selama ini kita lihat di view akses, tapi menjadi sebuah tampilan aplikasi. Nah itu kira-kira hal yang terkait dengan switchboards dan juga apa untungnya menggunakan switchboards. Sebetulnya langkah-langkah apa yang mau kita bisa lakukan dalam membuat switchboard? Kita bisa lihat ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah, yang pertama kali dilakukan, kita harus menambah switchboards menu di dalam Microsoft Access. Karena kenapa? Karena ada beberapa MS Access ketika di-install itu dia tidak otomatis memunculkan switchboard menu, atau switchboard menu ini dikatakan tidak aktif. Nah, oleh karena itu kita perlu mengaktifkannya dengan membuat kelompok menu baru yang ada di ribbon menu yang ada di ribbon menu button yang ada di MS Access. Itu yang pertama dulu. Yang kedua itu adalah kita harus mengatur konfigurasi menu. Jadi poin faktor ataupun turunan dari menu ataupun sub menu yang akan didesain itu perlu dipikirkan dari awal. Sehingga perlu dilakukan konfigurasi level menu dari awal untuk memastikan perpindahan navigasi dari menu utama ke submenu itu menjadi lebih smooth ya. Dan yang terakhir, langkah yang pasti adalah membuat switchboard ya, dengan melakukan konfigurasi menu switchboard yang sudah kita desain sebelumnya. Jadi itu langkah-langkah dalam membuat switchboard. Oke, marilah kita masuk ke pembuatan switchboard. Tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa Microsoft Access itu tidak selalu aktif menu switchboardnya. Makanya kita perlu mengaktifkan menu switchboards tadi. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh kita adalah membuat menu switchboards itu muncul di ribbon bar yang ada di Microsoft Access. Marilah kita mulai membuat atau memunculkan menu switchboard. Yang pertama adalah kita tentukan dulu ya lokasi di mana kita akan menempatkan switchboards tadi. Umumnya sih ada dimasukkan di create atau bisa juga ditambahkan menu baru, add menu gitu ya, add ribbon menu. Tapi idealnya mohon ditambahkan di create nih ya. Terus bagaimana kita memunculkannya? Kita klik kanan di area ribbon tadi ya. Diklik kanan itu, terus kemudian di sini ada customize ribbon. Nah, di pita ini akan kita customize nanti.
Ini adalah tampilan access option untuk button-button yang ada di ribbon. Nah, karena kita mau menempatkan di create, kita klik ya, posisinya di sini di create, nanti akan kita tambahkan. Terus kemudian kita pilih comment com-nya itu adalah all comment ya. Jadi kita pilih dari semua yang bisa ditampilin dari komen-komen yang disediakan oleh Microsoft Access. Nah, perintah yang switchboard tadi kita cari ya sesuai dengan abjad, mestinya dia sebelum S ya. Ya ini. Di sini ada switchboard manager. Jadi pastikan kita menemukan dulu itu ya di all command, yaitu switchboard manager. Inilah yang nanti kemudian akan kita pindahkan ke menu yang ada di create tadi. Jadi intinya begitu. Jadi yang kita lakukan itu pertama adalah membuat grup dulu ya, karena kalau tidak dibuat grup nanti kelompok tambahan perintahnya itu tidak akan bisa disisipkan. Klik new group di sini, terus kemudian kita rename new groupnya yaitu menjadi switchboards. Oke, saya buat huruf besar aja ya, switchboards. Dan kita pilih mungkin ikonnya ya, ikonnya kita mau seperti apa. Misalkan ikonnya yang adalah ini ya, oke. Nah, itu kan kita lihat di sini sudah muncul ada switchboard. Disinilah nanti option menu perintah dari switchboard itu akan kita sisipkan. Posisinya dia aktif ya. Kita bawa kursornya ke switchboard manager dan kita tambahkan add. Gitu ya, saya ulang. Kita bawa ke switchboard manager, kita tambahkan add, dan dia akan menambahkan nanti di switchboard automatic. Saya klik ya. Nah, beginilah tampilan hasilnya ya. Jadi di dalam kelompok grup switchboards ribbon itu nanti akan muncul perintah switchboard manager. Kalau sudah Anda oke, nah inilah hasilnya ya. Anda bisa cermati bahwa di create ini akan muncul ribbon baru atau grup ribbon baru namanya switchboard yang di dalamnya ada perintah switchboard manager. Nah, itu cara kita memunculkan option menu perintah switchboards. Nah, sekarang kita masuk ke mapping menu. Ini tahapan yang kedua ya, setelah membuat tadi ribbon menu comment untuk switchboardnya. Sekarang kita praktek ke membuat menunya. Tapi membuat menu itu harus diawali dengan menata dulu gitu. Menu-menu apa saja yang mau kita tempatkan, atau istilahnya mapping menu. Nah, mapping menu itu dari menu utama kita akan beri dua option untuk menu form yang nanti mengarah ke sub menu form gaji, form pegawai, form golongan, form jabatan, serta back main menu. Dan yang kedua adalah sub menu report, di mana di dalamnya kita mengarah ke pegawai, sub menu, tabel, terus kemudian report total gaji, serta back to main menu. Dan yang terakhir adalah menu exit. Jadi inilah mapping yang mau kita buat. Oke ya, lanjut pada pembuatan menu utama ya. Pertama kali yang kita lakukan itu adalah kita dapat dulu ini ya kontennya. Jadi semua konten yang sudah kita buat tuh di project itu kita bikin dulu. Ada tabel, terus kemudian ada form, terus kemudian ada report ya. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa kita akan buat dua menu utama, yaitu menu form untuk melakukan proses inputting data gitu ya. Ini form untuk inputting data, yaitu form gaji, form pegawai, dan form jabatan. Terus kemudian untuk report juga begitu, jabatan, pegawai, dan total gaji. Nah, itu submenunya ya. Terus menu utamanya tentunya kita bagi atas dua ini juga, yaitu kelompok form gitu ya, menu form, dan kelompok menu report gitu ya. Oke, bagaimana cara buatnya? Yang pertama adalah kita klik switchboard manager ya. Silakan diklik switchboard manager.
Nah, gitu ya, di Suite Sport Manager. Di Suite Sport Manager itu pertama kali yang aktif adalah Mainboard Suite Sports Default. Ini Main Suite Sport ini adalah nanti yang akan menjadi menu utama yang dibagi menjadi tadi kelompok menu form dan kelompok menu report dan exit ya. Jadi ini jangan diutak-atik dulu. Kita taruh aja di klik sembarang tempat begitu di area di luar tadi, misalkan di sini begitu. Terus kita klik new. Nah, ini kita perlu membuat jangkar ya yang nanti bisa menurunkan ke sub menu formnya dan sub menu reportnya. Jadi kalau mau saya tulis ya berarti di sini kita menu form di OK. Dan yang kedua adalah menu report di OK. Baru setelah ada dua menu utama ini, menu form dan menu report, jangkar ini kita hubungkan. Kita hubungkan ke sub menu form. Anda klik 2 kali. Jadi Anda lihat di sini. Ini ada Sport name yang tadi sudah kita bikin formnya. Dan ini sub menunya yang mau kita tambahkan. Tadi kita sudah sepakat mau menambahkan sub menu untuk form tuh form gaji ya. Form gaji. Larinya kemana form gaji? Ini go-to-nya kita arahkan ke open form menu ya. Open form menu. Formnya kita pilih, nanti open form in add mode, jadi nanti akan muncul menu baru namanya form gaji. Saya ulang gitu ya, jadi kita tambahkan gitu sub menu form gaji dengan open form in add mode yaitu form gaji. Kalau sudah kita OK. Kita sudah OK. Begitu juga yang kedua yaitu form pegawai. Ini sub menu form pegawai. Kita add modenya ada di form pegawai. Saya ulang. Ini form pegawai. Open form in add mode. Terus kemudian di form pegawai dan kita OK. Jadi kita sudah dapat dua menu ini ya. Form gaji, form pegawai, dan form jabatan. Tambah lagi kita form jabatan. Terus kemudian di add modenya kita pilih jabatan di OK. Jadi sudah ada 3. Form gaji, form pegawai, dan juga form jabatan. Di mapping menu kita perlu ingat tuh dari aja ada form gaji, form pegawai, form jabatan, dan form golongan. Kurang satu ya kita tambahkan. Jadi form golongan. Itu ya, form golongan berarti kita add modenya di form golongan juga ya. Form golongan. Oke. Sini ya. Pastikan form golongan, form yang ketiga open in add mode dan juga golongan baru kita OK. Jadi dia akan diarahkan untuk membuka form golongan nantinya. Kita OK, sudah ada 3. Terus perlu diingat bahwa kita kan nggak bisa close manual ya nanti. Akan lebih baik kalau kita buat sub menu baru yaitu back to ya. Back to main menu ya, go to Suite Sports. Jadi dipilih go to Suite Sport terus kemudian pilih main Suite Sport. Jadi di sini ada back go to Suite Sport yang mengarah ke main Suite Sport. Jadi main menunya yang ada 3 tadi. Kalau sudah di close, dan inilah yang saya maksudkan, kalau kita klik form begitu, dia akan masuk ke subform yang lain sesuai dengan pilihan. Tapi kalau dia pilih back, dia akan kembali ke main Suite Sport. Nah, berikutnya kita akan membuat sub menu report ya. Sama dengan tadi kita akan membuat sub menu report. Jadi di create, terus kemudian Switeboard Manager. Kita lihat tuh report ya. Report kita sudah bikin tadi untuk turunannya ke sub menu report. Di main report menu ini kita create new. Kita ada report
jabatan ya, jabatan. Terus kemudian akan lari kemana? Ke open report ya, open report. Open reportnya adalah jabatan, kita okein. Yang kedua juga begitu, report pegawai, dan kita arahkan ke open report pegawai. Jadi sama ya dengan tadi, report pegawai, komennya open report, terus kemudian submenu yang akan dibuka adalah tabel report pegawai. Kita oke. Terus yang terakhir itu adalah report total gaji ya. Nah, di sini juga kita arahkan ke tabel report total gaji. Jadi report total gaji, open report dan total gaji, terus kemudian kita approve. Nah, dan yang terakhir adalah sama dengan tadi ya, kita back main menu ini maksudnya ya. Go to switchboards, yang kita pilih adalah main switchboard. Di-okekan. Nah, inilah total edit switchboard page untuk report, yaitu masuk ke report jabatan tabel, ke report pegawai tabel, report total gaji, dan balik ke menu utama report. Kita close. Ini sudah jadi. Oke, lanjut. Kita masuk ke membuat format menu utamanya ya. Di sini tadi kita sudah buat link ke form dan report untuk submenunya. Yang berikutnya kita mau buat main switchboard-nya atau menu utamanya. Yang pertama kali yang Anda lakukan adalah klik main switchboard tadi 2 kali. Di sini terlihat ya, ada switchboard name-nya main switchboards. Kita klik new untuk memunculkan tambahan menu di menu utamanya. Yang pertama adalah form menu. Ya. Kita buat form menu. Tetap komennya di go to switchboard ya. Kita pilih, nanti dia akan muncul option form dan kita oke. Gitu. Kita create lagi new sama dengan tadi. Kita report menu. Nah, di sini tetap di go switchboards kita pilih report. Jadi seperti ini ya. Nah, 2 langkah tadi sama. Kalau kita form menu berarti kita masuk ke form. Kalau ke report menu kita masuk ke report. Baru kita oke. Diokekan. Nah, yang terakhir kita buat exit ya. Di sini exit, terus kemudian di go to switchboard-nya kita pilih exit application. Ya, jadi saya ulang. Jadi di komennya, di perintahnya, kita pilih exit application. Kemudian kita oke. Nah, jadilah di dalam menu utama itu ada form menu, report menu, yang nanti masuk ke submenu form di form menu, dan submenu report di report menu. Kalau sudah kita close gitu ya. Close itu kita close lagi. Kita cermati lagi yang switchboards. Nah, di sini masih belum tertulis exit ya. Kita ganti exit ya. Tadi terlewat ini tertulis exit mesinnya. Exit, kita masih bisa edit ya nama-nama menu itu lewat option menu yang sudah kita buat. Jadi saya ulang begitu, di switchboard itu ada form submenu dan report submenu. Di main switchboard-nya itu ada form menu, report menu, dan exit ya. Nah, kalau sudah kita close. Begitu Anda close, begitu di sebelah ini form navigator ini muncul form baru yaitu switchboard. Kita klik form baru switchboard-nya. Nah, jadilah tadi ya form menu, report menu, dan exit menu. Kalau kita klik di formnya, dia akan muncul detailnya. Ada form gaji, form pegawai, form jabatan, dan form golongan. Kita klik back, dia balik ke menu utama. Kita klik report, dia di report jabatan, report pegawai, report total gaji, dan back ya, balik lagi ke menu utama. Kalau kita klik exit, dia akan keluar dari project database.